Kurang bangga apa punya bapak juara di MPL sampai di dunia, Net? Kamu kapan punya anak? Punya pacar aja nggak punya, gimana sih? Aura juga terkenal dengan sebutan Bapak Assassin Indonesia. Aura berhasil meraih pemain terbaik atau MVP setelah mengantarkan timnya EVOS Legends keluar sebagai juara M1 Piala Dunia Mobile Legends MLBB World Championship 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan terpilihnya sebagai pemain terbaik, ia berhak membawa pulang hadiah berupa uang tunai 3.000 US dollar atau setara dengan 42 juta. Halo penonton setia GTV, perkenalkan nama aku Cornet. Dan aku Ranger Mas. Dan kita berdua adalah Cornet Mas, yang pastinya akan menemani kamu semua di program terbarunya GTV, yaitu Top Gamer. acara top buat sobat gamer. Bener banget. Kali ini Net, Iya. konten-kontennya bakal menarik banget. Ini kita bakal membahas dari hal tentang games dan sampai dari kalian tahu banget dan nggak tahu banget. Dari tahu sampai nggak tahu, Banget. update banget pokoknya. Parah. Jadi wajib banget para gamer nih ya nontonin program baru ini. Betul banget. Nah, untuk pertama kali ini kita mau bahas apa nih Net? Tenang. Sebelum kita ke pembahasan pertama, kayaknya nggak enak deh. Kalau misalnya kita manggilnya tuh pemirsa, penonton, kayak biasa aja. Kayaknya kita perlu nama panggilan terbaru. Boleh Gimana? nggak? Aku tahu. Apa tuh? Sober. Sober apa sih? Sober mau ngapain sih lu? Sobat gamer. Sobat. Oh, sobat gamer. Cakep, boleh deh kalau gitu. Sabar dulu. Sobat gamer. Kita akan Yoi. manggil kamu semua dengan nama Sobat Gamer. Halo sobat gamer gitu loh. Ih, cakep, pinter loh kadang-kadang. Maksud dong? By the way, tadi kamu ngomongin soal Mobile Legends. Bener banget Beberapa pekan lalu, itu abis ada yang namanya M1. Oh. Atau Piala Dunia pertama kali Mobile Legends. Aku tahu tuh yang juara itu dari Indonesia, EVOS Legends. EVOS Legends. Kamu udah tahu belum pemainnya siapa aja? Udah sih. Tapi, kalau misalkan Sobat Gamer, udah tahu belum kira-kira? Kayaknya sobat gamers harus lebih tahu deh. Oke, biar lebih tahu kita akan langsung munculkan aja. Ini dia, pemain EVOS Legends. Yang pertama ada Gustian, atau yang lebih dikenal sebagai Rek. Sebelum bergabung di EVOS, Rek membela Louvre Juggernaut di ASPL TBOF. Prestasi Rek di EVOS tahun ini moncer banget. Dia turut mengantarkan tim berlambang macan putih itu menjuarai berbagai macam pertandingan bergengsi. Salah satunya adalah Indonesian Esports National Championship 2019 yang diselenggarakan akhir Juli lalu. Lalu selanjutnya ada Yurino atau Danki. Sosok tanker yang kokoh ini memang sempat absen membela EVOS. Hingga akhirnya ia kembali ke tim Macan Putih. Dan justru membawa tim menjadi kokoh di puncak klasemen regular season. Oh iya, yang paling menjadi ciri khas dari Danki adalah kelakuan dia ketika live stream. Tak jarang Danki melepas baju atau malah sampai nggak pernah pakai baju. Iyalah kayak Cornet, pamer six pack-nya. One pack kali yang ada. Entah apa maksudnya, namun sepertinya cara itu membuat ia merasa nyaman ketika bermain. Kemudian ada Eko Julianto, atau yang biasa dipanggil Aura. Buat yang belum tahu, saat ini Aura sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak perempuan. Aduh, kurang bangga apa punya bapak juara di MPL sampai di dunia, Net? Kamu kapan punya anak? Punya pacar aja nggak punya, gimana sih? Aura juga terkenal dengan sebutan Bapak Assassin Indonesia. Aura berhasil meraih pemain terbaik atau MVP setelah mengantarkan timnya EVOS Legends keluar sebagai juara M1 Piala Dunia Mobile Legends MLBB World Championship 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan terpilihnya sebagai pemain terbaik, ia berhak membawa pulang hadiah berupa uang tunai 3.000 US dollar atau setara dengan 42 juta. Bayangin, gue bisa beli sepatu banyak, traktir cewek, nonton bioskop, nggak bisa habis tuh. 42 ribu aja lo nggak punya, sok-sokan lo 42 juta. Ya maaf deh. Oke. Selanjutnya ada Muhammad Ridwan, atau lebih dikenal dengan Wan, yang berasal dari kota Pontianak adalah darah muda yang berbakat, khususnya dalam bermain game Mobile Legends Bang Bang. Karir Wan semakin maju setelah bergabung dengan tim EVOS Esports. Namanya juga semakin dikenal oleh sobat gamers karena skill dan kepribadian Wan yang beda dari player-player lainnya. Beberapa bulan lalu, Wan berhasil membawa EVOS menjuari turnamen bergengsi, yaitu IENC 2019, setelah mengalahkan tim Victim Esports di partai final.
terakhir ada Luminer. Luminer ini merupakan wajah baru di tim EVOS Esports. Namun cukup banyak peran dan pengorbanan yang ia lakukan sehingga bisa membawa timnya juara MPL season yang keempat. Ada fakta menarik nih gamers. Rekannya di EVOS, Wan mengatakan bahwa dirinya begitu membutuhkan kehadiran Luminer di sebuah tim. Saking pentingnya, Wan mengaku tidak akan bergabung dengan EVOS Esports jika Luminer tak ikut direkrut oleh manajemen tim berlogo harimau putih itu. Ya kayak lo aja deh, ya kan? Nggak usah jauh-jauh dari gua. Ih, males banget gua. Udah cabut aja gua, bye-bye. Oke Sobat Gamer, itu dia tadi player-player dari tim EVOS Legends. Yes, Gimana Ranger betul Mas? banget. Ya udahlah kalau gitu daripada kita makin gak jelas ya sama Ranger Mas yang top lokal cloudnya ya. Kita akan ngebahas tentang highlight dari game 6 dan juga game 7-nya di Piala Dunia pertamanya Mobile Legends. Langsung ya. M1 World Championship. Oke, kita juga bakal menganalisa apa yang terjadi di game yang ke-6 dan ke-7 di M1 World Championship di mana dua-duanya tim Benar. Indonesia, Bung Kornet. EVOS lawan RRQ. Betul Langsung aja banget. kita lihat ini dia game yang ke-6. Oke, langsung. Kalau nggak salah. Nah, Wah. ini adalah di mana momentum mulainya di game Benar. yang ke-6, Bung Kornet. Ya, ini yang seperti Ranger Mas bilang ya, mid lane atau jalan di tengahnya ya. Betul. Tuh, ada EVOS One sama EVOS Aura. Nah, ini unik. Biasanya Aura itu udah ada di offlane, tapi untuk kali ini dia akan membantu dulu pergerakan dari mid lane dan juga tankernya. Bener banget. Nah, untuk kali ini Bung Kornet, Liam, kenapa dia berada di posisi musuh? Kenapa dia berada di posisi musuh? Karena dia akan mengambil sebuah buff. Ya kan? Sebuah Oke. buff itu yang dapat menguntungkan, menambahnya ability dari karakter mereka masing-masing, Bung Kornet. Iya bener banget. Nah ini udah mulai terjadi ya harassment ya. Wih harassment Wih, gitu. Jadi diharas dikasih damage ke arah musuhnya, mencoba untuk diskaratin dan dipaksakan untuk recall. Nah tuh kajanya tuh ya, kalau misalnya kalian Betul. lihat yang burung tadi tuh, dia dipaksakan untuk pulang recall ke arah base-nya untuk isi darah. Tapi lagi-lagi nih, Liam kali ini menyelamatkan. Harusnya yang mendapatkan pundi-pundi gold buff, uang itu adalah yang Bung Kornet bilang, marksman ataupun mid lane. Bener banget. Tapi lihat tuh, di sana udah ditarik juga. Ultimate-nya dikeluarkan dari suara Darky dan first blood-nya didapatin sama Masya ya. Sama Masya, dari belakang, dia lebih ke arah colong. Tapi Aura membalaskan 1 poin lagi Bung Kornet di sini. Bener banget. Dan mereka semua nih kayak, kenapa sih Bang kok pada ngumpul di kura-kura? Emang kura-kura itu apaan sih? Dapetin apa? Nah, gimana tuh? Jadi buat teman-teman juga nih ya, sobat gamer yang belum tahu itu kura-kura atau biasa disebutnya itu turtle, Betul. munculnya di menit kedua dan dia bisa nambahin XP dan juga gold per tim. Jadi Per tim. siapapun yang dapetin dari tim yang dapetin turtle itu bakal dapetin gold sama XP dan bedanya kalau misalkan last hit atau bisa dibilang kayak sentuhan terakhir ke arah turtle ya bisa dapetin buff tambahan, dapat damage tambahan, bisa nge-slow juga gitu. Untuk kali ini nih, kenapa para pemain dari tim RRQ menjaga pergerakan di arah buff? Karena biasanya buff ini suka diambil oleh tim lain. Benar. Yang sangat menguntungkan untuk tim lain. Karena kalau kita tidak mendapatkan buff, berarti ability kita berkurang untuk 1 menit. Yes, 2 menit, Matt. 2 menit. 2 menit. 2 menit selanjutnya. Nanti baru muncul lagi. Jadi ada, saya bilang ada cooldown-nya ya. Jadi kayak nggak bisa langsung dibunuh minion di Muncul jungle. lagi. Itu langsung munculnya nggak bisa. Jadi ada cooldown-nya sekitar 2 menit kalau buff-nya. Dan Ki di sini pakai ultimate jurus terakhirnya untuk mengambil seorang Tuturu. Karena Tuturu diincer adalah sebuah hard carry seperti yang Bung Kornet bilang. Benar, marksman-nya ya. Kayak bisa dibilang penentu kemenangannya kalau misalkan dibawa ke arah super duper late game. Betul, bukan sembarang betul Bung Kornet. Nah, ini juga dari penyerangan Aura mulai masuk juga, ditendang sama Finn-nya. Di cancel untuk ngusir doang itu bisa ke arah lebih ngusir. Nah, Liam di sini mengorbankan dirinya karena Tuturunya diincer. Finn juga diincer. Mau nggak mau lo Liam sebagai tank utama dia mengorbankan dirinya, Bung Kornet. Bener banget, biar bisa dibilang ngebait biar musuhnya tetap ngincer ke arah dia, bukan ke arah core-nya. Karena bisa dibilang kalau main Mobile Legends tuh harus bener-bener dijaga gitu loh. Kalau udah dapet, ya dijaga core-nya. Jadi nggak boleh dilepasin gitu aja. Nggak boleh kamu menyakiti. Emang umurnya nggak ada yang tahu ya. Kok jadi umur sih kan salah. Main ini bisa hidup lagi. Mana sih? Oke, dan ini udah di arah atas juga, diserang, masih menunjukkan menit early menuju ke mid game ya. Set, dibakar lagi. Dan ini pertarungan di tengah ini cukup intens. Kenapa? Karena bisa dibilang 4 lawan 4 Bung Kornet. Bener 4 lawan banget. 4 lawan 4 dan 4 lihat. lawan Kornet. 4 lawan Kornet. Double kill dapatkan Tuturu. Nah, keuntungan
dari para pemain ini itu adalah, nah, di mana dia menggunakan emblem Bounty Hunter, Bung Kornet. Yes, bener banget. Nah, kalau yang ini nih Bung Kornet, Ntar dulu. Sebelum kita lanjutin ngebahas tentang game yang keenam, ada yang mau lewat dulu nih. Siapa? Ada pokoknya mau lewat. Sabar ya, tunggu dulu ya. Oke deh. Tetap di Top Gamer.